Ya, untuk analisis menggunakan Smart PLS, yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka data ini ya, klien 0107 data dan hasil. Nah, dibuka. Jadi nanti gunakan data ini ya, data yang di set data edit ini. Nah, selanjutnya data ini kita rubah dulu formatnya ke dalam CSV. Nah, untuk membuat file CSV-nya seperti ini. Jadi nanti file CSV tersebut yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi Smart PLS. Oke, caranya seperti ini, kita copy ya. Ini seperti ini caranya. Nah, kita copy seperti ini ya, sebenarnya mudah ya caranya. Kita copy seperti ini, file, kita buat file baru, klik kanan, paste seperti ini. Nah, kita hilangkan kuesionernya, kita delete seperti ini. Nah, kemudian file ini kita save ya, file, save as, seperti biasa, seperti ini. Kemudian kita beri nama. Ini untuk contoh saja seperti ini ya, CSV. Kemudian save as type. Nah, kita klik, kita ganti formatnya ke ini, CSV UTF 8. Kemudian kita klik save. Nah, karena saya sudah buat, nanti bisa gunakan file yang ini saja. Jadi seperti itu ya untuk cara membuat file CSV-nya. Nah, misal ini file CSV-nya sudah terbentuk. Lalu kita buka aplikasi Smart PLS. Seperti ini. Di sini saya menggunakan Smart PLS versi 4.1. Oke, selanjutnya kita klik New Project. Kita beri nama. Di sini bebas ya. Kita tulis saja namanya itu contoh seperti ini. Kemudian kita klik Create. Nah, kita masukkan data CSV yang sudah kita buat tadi. Nah, import data file. Selanjutnya kita klik ini ya, klien 0107 CSV. Open. Lalu kita klik import. Nah, seperti ini tandanya data sudah masuk ke dalam aplikasi Smart PLS. Back. Lalu selanjutnya kita create model. Nah, ini ya model type, kita pilih PLSM, kemudian model name. Ini kita tulis saja seperti ini. Ini bebas ya untuk model name ya. Save. Nah, kemudian kita masukkan indikator ini ke dalam lembar kerja sesuai dengan kelompok variabelnya. Caranya seperti ini. Kita klik dulu ini satu ya. V1 ini, kemudian tekan shift, lalu kita klik V4. Nah, seperti ini, di blok seperti ini, lalu kita tarik enter. Nah, kita masukkan dulu, nanti kita beri nama. Oke, setelah seperti ini kita beri nama ya. Seperti ini untuk cara memberi namanya. Kita copy seperti ini. Ini kita cari. Nah, ini kita tinggal double klik ya di variabel variabel latennya ini, kita double klik. Kemudian kita paste seperti ini. Apply. Ya. Double klik. Paste. Nah, setelah diberi nama semua seperti ini, lalu kita susun modelnya sesuai dengan hipotesis penelitian. Kita susun seperti ini ya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah garisnya ini, garis hipotesisnya itu harus sama.
Nah, kita buat seperti ini dulu. Nah, kemudian di sini ada variabel second order. Nah, ini ya. Nah, ini presence. Nah, untuk membuat variabel second order, jadi second order itu merupakan gabungan dari dua variabel yaitu social presence dan telepresence. Kita lihat di sini. Jadi gabungan dari SP dan TE. Nah, kita blok ya seperti ini ya. Nah, kita blok seperti ini. Lalu kita tarik. Kemudian kita beri nama. Enter. Oke, seperti ini ya. Nah, ini kan seperti ini. Kita bisa hide supaya ini tidak mengganggu gambar. Klik kanan, hide. Nah, kemudian kita susun garis ini ya, garis hipotesisnya sesuai dengan yang sudah dibuat. Oke, kita tidak ada kesalahan. Nah, untuk membuat garisnya kita klik connect. Ini ya, menu connect ini. Kemudian kita tarik garisnya seperti ini. Nah, untuk yang second order ini kan seperti ini ya, garisnya itu dari first ke second. Nah, ini dibalik dari second ke first. Seperti ini ya untuk modelnya. Nah, lalu kita save terlebih dahulu. Kita bisa save. Ini kita cek ulang apakah sudah sama. Sini. Ya, sudah sama ya. Oke, nah selanjutnya di sini kita analisis, yaitu yang pertama itu adalah PLS algorithm. Kita buka dulu interpretasinya supaya lebih mudah. Jadi pada PL1 algoritma itu nanti ada dua analisis ya, dua tahapan analisis, yaitu di situ sekaligus kita menghitung outer model dan inner modelnya. Seperti itu. Nah, caranya seperti ini untuk pengujian outer dan innernya. Jadi klik calculate, kemudian kita pilih PLS algorithm. Nah, lalu ini kita biarkan default ya, lalu start calculation. Nah, seperti ini untuk hasilnya. Jadi untuk gambar ini bisa di export ya, seperti ini, export image. Kalau kita pilih saja mau jadi external file atau clipboard seperti itu. Nah, selanjutnya sebelum kita lanjutkan ini ya untuk interpretasinya, jadi hasil ini kita bisa save. Jadi save-nya itu ada dua macam, yaitu di dalam aplikasinya atau di dalam aplikasi Smart PLS atau di luar aplikasi Smart PLS. Nah, kalau di dalam Smart PLS caranya seperti ini, kita tinggal klik save saja. Kemudian kita beri nama di sini tahapan pengujiannya yaitu PLS algorithm grade. Nah, ini kita save di dalam aplikasi Smart PLS-nya. Kemudian kita save di luar dari aplikasi Smart PLS. Seperti ini nanti hasilnya ya. Seperti ini. Jadi output dari save file output dari analisis Smart PLS itu adalah formatnya Excel. Nah, ini kita klik Excel, kemudian export. Ini ya. Kita pilih sini PLS algorithm karena dia adalah tahapan yang pertama yaitu PLS algorithm. PLS algorithm. Kemudian kita klik save. Seperti itu ya untuk cara menge-save-nya dan ini berlaku untuk semua ujinya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang pertama kita lihat adalah nilai dari loadingnya dulu, loading faktornya dulu ya. Loading faktor. Jadi di sini ada dua yaitu loading faktor dan first dan second. Nah,
Oke, caranya seperti ini ya untuk analisisnya. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita lihat nilai overloadingnya terlebih dahulu. Nah, untuk overloading ini, jadi minimal nilainya itu adalah 0,7. Dia harus di atas 0,7 ya. Ini sudah di atas 0,7 seluruhnya, maka untuk seluruh indikatornya ini dapat dikatakan valid ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada nilai AVE. Nah, ini ya AVE ini. Baik first dan second ini ada nilai AVE-nya. Nah, untuk nilai AVE ini kita lihatnya di sini, construct reliability and validity. Nah, ini kita menghitung validitas dari variabel latennya. Nah, ya, AVE ini adalah uji validitas untuk variabel laten. Nah, untuk AVE ini nilainya minimal adalah 0,5. Jadi ini harus di atas 0,5. Nah, ini seluruhnya sudah di atas 0,5, maka untuk variabel ini dapat dikatakan valid. Kemudian untuk uji ini ya, uji reliabilitas, construct reliability. Nah, kita lihat nilai dari Kroba Kalpa dan composite reliability yang ini, yang Rossi ini. Nah, ini nilainya harus di atas 0,7. Nah, ini seluruhnya sudah di atas 0,7, maka dikatakan reliable. Jadi, sampai tahapan ini, seluruh variabel dan kuesionernya itu valid dan reliable ya, sehingga dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya. Kemudian kita lihat nilai discriminant validity-nya. Nah, untuk discriminant validity ini kita lihat di sini, discriminant validity. Nah, kita menggunakan nilai HTMT. Nah, ini nilainya itu harus di bawah 0,9, harus lebih kecil dari 0,9, kecuali ini ya, social presence dan telepresence, karena dua-duanya ini merupakan gabungan satu variabel ya, presence ini, atau tergabung dalam variabel second order, maka ini dapat diabaikan seperti itu, karena ini udah pasti merah ya nilainya, karena ya satu variabel dibagi dua seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya di sini adalah collinearity assessment atau uji multikolinearitas. Kita lihat di sini, untuk multikolinearitas ini menggunakan nilai VIF. Kita lihat nilai VIF di sini. Nah, kita lihat di inner matrix, yang digunakan adalah inner matrix ya. Nah, nilai VIF ini harus lebih kecil dari 5 ya. Kalau lebih kecil dari 5, maka ini tidak terjadi gejala multikolinearitas pada model penelitian. Nah, selanjutnya adalah ini, coefficient of determination, R square atau R kuadrat. Jadi, untuk R square ini menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap dependen secara bersama-sama. Kita lihat di sini R square. Nah, ini ada nilai R square-nya ya. R square ini. Nah, contohnya ini immersive. Kita lihat di sini ya, supaya lebih mudah. Oke, immersive. Immersive ini nilainya adalah 0,416. Nah, artinya di sini adalah variabel validitas, visibilitas, metaofsing, guidance shopping itu mempengaruhi sebesar 0,416 atau 41,6%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian seperti itu. Untuk presence juga sama ya, dari tiga variabel ini mempengaruhi sebesar 0,568 atau 56,8%, sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lain di luar dari model penelitian. Seperti itu untuk cara membacanya. Selanjutnya adalah predictive relevance. Nanti kita lakukan ya, kita lompat ke sini dulu, ke F. Nah, untuk F ini adalah mengetahui pengaruh variabel independen terhadap dependen, tapi secara parsial atau secara individu, di satu-satu seperti ini. Kita peroleh nilainya dari sini. Ini ya, F square. Nah, kita pilih yang less. Nah, ini ya nilainya. Jadi kita lihat di sini nilainya, contohnya ini, guidance shopping terhadap immersive 0,084. Nah, 0,084 ini kita lihat. Nah, ini berada dalam kategori kecil ya, karena itu di bawah 0,15. Contoh selanjutnya adalah ini. Meta voicing terhadap presence nilainya adalah 0,170. Ini lebih besar dari 0,15 ya, memiliki pengaruh yang sedang. Jadi artinya meta voicing itu terhadap presence memiliki pengaruh yang sedang, atau pengaruhnya itu dalam kategori sedang seperti itu. Nah, selanjutnya ini ya kita uji Q kuadrat. Jadi Q kuadrat ini sebenarnya
untuk memvalidasi nilai dari R-square. Jadi ketika penelitian ini diulang, maka berapa nilai prediksinya seperti itu. Jadi semakin besar nilainya itu semakin ini ya. Nah, ini ada kriterianya. Jadi 0,35 itu memiliki nilai relevansi prediktif yang besar seperti itu. Ada besar, sedang, dan kecil. Nah, untuk pengujian I kuadrat caranya seperti ini. Ini kita bisa back ya. Di calculate, kemudian kita pilih menu blindfolding. Lalu start calculation. Nah, seperti itu. Jadi untuk pengujian ini Q kuadrat ini itu bisa dilakukan ketika versi Smart PLS-nya itu adalah versi yang profesional ya, atau yang pro. Jadi kalau yang versi gratisan itu tidak bisa. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi nilai Q kuadratnya kita lihat di sini. Construct cross validated redundancy. Kita bisa lihat di sini. Jadi Q kuadrat itu ini ya, jadi imersif. Jadi imersif itu diprediksi nilainya adalah 0,284. Atau di sini dapat kita ketahui bahwa untuk imersif ini ya, imersif itu memiliki nilai relevansi prediktif yang sedang. Seperti itu. Nah, yang terakhir di sini adalah uji hipotesis penelitian. Jadi uji hipotesis ini kita uji menggunakan bootstrapping ya. Kita bisa back, caranya seperti ini. Klik calculate, kemudian bootstrapping, lalu start calculation. Ya, seperti ini untuk hasilnya. Jadi yang kita lihat di sini adalah path coefficient. Jadi path coefficient ini merupakan pengaruh langsung. Pengaruh tidak langsung bisa dilihat di spesifik indirect effect. Namun pada kali ini yang digunakan itu adalah pengaruh langsungnya sesuai dengan hipotesis penelitian seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Jadi untuk pengujian hipotesis kita lihat nilainya di sini ya, path coefficient. Nah, pada pengujian hipotesis ini ada dua nilai yang kita perhatikan, yaitu nilai original sample dan p-value. Original sample menunjukkan besaran pengaruh, yaitu apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Sedangkan untuk p-value ini menunjukkan apakah pengaruh jadi untuk original sample itu menunjukkan pengaruhnya itu positif atau negatif. Jadi positif itu jika tidak ada tanda minus di depannya. Nah, ini seluruhnya itu pengaruhnya itu positif ya. Kemudian untuk p-value menunjukkan apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Nilainya itu harus lebih kecil dari 0,05 atau ditandai dengan warna hijau. Nah, kita bisa lihat di sini contohnya guidance shopping terhadap immersive memiliki pengaruh positif signifikan. Seperti itu ya. Guidance shopping terhadap presence memiliki pengaruh positif signifikan. Karena ini signifikan, maka hipotesisnya diterima seperti itu. Sekian untuk pengujiannya. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.